Senyum mengembang di wajahmu. Kita akan lihat apakah itu, teman-teman. Untuk pembacaan di malam ini adalah memang temanya, dan di channel ini ya, temanya khusus cinta. Kalau kalian ingin membaca mengenai kehidupan atau rezeki atau apapun, silakan lihat ke channel siang aku, Jiwa by Mela Morgan, oke? Jiwa Oracle. Nanti aku akan taruh di sini ya. Nah, teman-teman, aku akan memperlihatkan kepada kalian apa yang membuat kalian happy, apa yang membuat senyum kalian mengembang. Saya lihat di sini, energi kamu atau energi dia akan ada sebuah perubahan, ya. Ada perubahan di mana perubahan tersebut memberikan dampak yang sangat positif, memberikan dampak yang baik. Segala sesuatu perubahan, baik buruk, itu selalu ada nilai plusnya loh teman-teman. Kita akan lihat. Di sini, saya lihat ada kartu Five of Wands. Ya, saya melihat ada sosok atau seseorang yang dimana tadinya dia ini kayak mempermainkan atau bukan mempermainkan atau memberikan kekecewaan sama kamu. Tadinya memberikan sebuah kekecewaan yang besar sama kamu, dikarenakan mungkin ada janji yang tidak ditepati, kemudian ada kata-kata yang menyinggung, yang intinya buat kamu sakit hati. Dan di sini aku melihatnya perubahan itu adalah efek dari dampak kamu di sini kayaknya tuh capek, ya. Ada kartu istirahat atau kartu capek. Dikarenakan sakit hati, dikarenakan namanya terhianati atau terbuling cinta. Ya, kadang-kadang ya kita tuh kadang bisa kayak kita dikena toxic relationship atau apapun itu, masuknya ke sini ya. Nah, sekarang saya melihat ada kartu clarity. Ada kartu clarity, ada sebuah kartu perubahan. Nah, kita akan lihat apa yang tersungging di senyum kamu. The Devil. Saya melihat siapapun sosok ini ya yang pernah menyakiti kamu, semesta membuat dia belum selesai berurusan dengan dirimu. Saya melihat di sini ada kartu Queen of Wands. Queen of Wands di sini menunjukkan ada seseorang yang masih kepikiran, masih merasakan vibrasi kamu, masih kayak ada perasaan gak enak sama kamu. Jadi perasaan gak enaknya itu lebih seperti kayak ini masalah yang memang secara batin itu belum selesai, ya, secara batin belum selesai. Kita buka lagi di sini. Seseorang ini yang buat kamu sakit hati. Ada kartu The Hierophant. Menyadari, mengakui, kemudian dia kayak ada rasa bersalah yang besar, sehingga dia pengen ngomong sama kamu bahwa aku memang bersalah. Memang aku jahat. Ya, memang aku kurang baik gitu. Karena kenapa? Di sini saya melihatnya setelah dia melakukan sesuatu sama kamu atau membuat kamu kecewa, energinya sampai dengan sekarang ini merasa gak enak banget. Kartu King of Cups itu lebih kepada apa ya? Dia mungkin bisa menahan secara fisik gitu loh, tapi secara batin ada sesuatu yang dia gak bisa kontrol lagi. Ternyata dia ya sesedih itu. Kok aku bisa jahat ya? Dan jujur aja orang ini membawa beban batin itu sampai dengan hari ini, dikala aku juga lagi buka kartu.
ada perasaan bersalah, ya. Sampai sekarang, kalau aku bisa bilang sih, kalau kartu The Devil itu agak parah ya teman-teman. Kenapa? Karena memberikan efek di belakang. Jadi mungkin kamu, misalnya nih, dia melakukan sesuatu yang buruk sama kamu. Dia melakukan sesuatu yang tidak baik sama kamu. Kalau misalnya ada keluar kartu The Devil, berarti kontraknya belum putus sampai apa? Sampai dia benar-benar mendapatkan maaf kamu. Kabar yang akan kau terima sebentar lagi dari orang ini. Kabar pertemuan. Orang ini tuh pengen masuk kembali ke circle kamu, ya. Ini terkait dengan bagaimana energi dia itu pengen mengklarifikasi. Intinya pengen deket lagi sama kamu. Gak mau ada musuhan, mau silaturahmi, apa mungkin ini deket-deket vibrasi mau lebaran ya teman-teman. Jadi lebaran, mau Ramadan, bisa jadi seperti itu. Pengen yang baik aja. Yang kedua di sini, orang ini menyadari bahwa bukan hanya dengan ngomong doang, ya, tetapi saya melihat ketika dia datang nanti, maka itu sudah diputuskan memang betul-betul dari batin yang terdalam. Jadi nggak cuma bicara-bicara saja. Yang ketiga, di sini sebetulnya ya, perasaan bimbang itu selalu datang gitu loh teman-teman. Selalu menghantui, selalu bilang bahwa lu tuh nggak boleh begini. Lu tuh harus bener-bener kalau misalnya saya sorry, lu harus datang ke orangnya, lu harus benar-benar minta maaf. Kalau enggak, ini akan menjadi beban turun-temurun. Berat gitu loh, langkahnya juga berat. Kemudian di sini ada kartu Three of Wands. Three of Wands artinya apa sih teman-teman? Saat ini dia tuh melihat sebuah kesempatan. Kayaknya dia nggak perlu nunggu lagi ya. Ketika ada kesempatan, dia ini langsung datang. Karena dia sudah melihat jelas bahwa apa yang dia rasakan di sini sepertinya tidak lagi sama. Gitu loh. Ketika dia masih punya rasa bersalah yang menggantung. Jadi untuk jalan ke depan itu juga akan sangat sulit untuk dia. The Lovers. Saya melihat ya, orang ini tidak bisa sih membanding-bandingkan cinta dengan yang lain. Aku lebih berpikir seperti ini teman-teman. Kalau misalnya orang itu punya hati, ya, punya hati sama kamu, maka sekecil apapun kesalahannya, itu rasanya pasti gak enak. Itu rasanya kayak ngebuat dirinya itu tuh kayak merasa bersalah banget gitu loh. Kalau seandainya di dunia ini memang ada ada satu musuhan lah, misalnya bermusuhan, masa bermusuhannya sama kamu gitu. Kecuali memang kalau dia memang tidak butuh kamu sama sekali. Tetapi yang aku lihat di sini adalah energinya tuh masih membutuhkan kamu. Dan aku melihat ketika dia sudah kayak pergi atau dia meninggalkan kamu, ada rasa bersalah besar di situ. Ada keinginan dari dia tuh memang benar-benar untuk sampai dengan detik ini pengen berikhtiar bersatu lagi lah, berreunited lagi, berunion kembali sama kamu. Ikhtiarnya tuh bagus, pengen ada hubungan yang baik-baik saja, karena dia sudah memikirkan ini dengan matang-matang. Rasa sayang, rasa cinta itu gak hilang sampai sekarang. Sekalipun dia menyakiti kamu. Maka aku bilang, energi The Moon di sini itu penting teman-teman, karena memang ada satu perubahan. Ya, perubahan ini bisa aja loh, perubahan yang tadinya dia buruk ya. Perubahan yang tadinya dia buruk jadi baik gitu. Sama aja kayak Wheel of Fortune modelannya. Ya, ada satu putaran dan ini aku melihat ada perubahan diam-diam. Yang memang tuh sebenarnya perubahannya tuh
masuk mungkin melalui alam bawah sadar. Yang dirasakan sama kamu di sini pengen adanya keakraban kembali, pertemanan kembali. Yang segera kau dengarkan kabar baiknya apa? Di sini aku melihat ada kabar, ya. Dia akan mencoba untuk mengabari kamu. Tetapi ketika dia mau memulai nge-text atau berkomunikasi, dia itu udah kayak nothing tulus. Yang ada dalam pikirannya dia adalah penilaian kamu nanti gimana? Pandangan kamu gimana ke dia? Ada kartu Seven of Discs. Nah, ketika dia berkomunikasi, mencoba untuk komunikasi sama kamu, yang dalam pikirannya tuh apa sih? Kedepannya harus gimana? Harus gimana nih? Langkah apa yang aku harus ambil? Kamu happy atau nggak happy? Misalnya gini, kamu happy berarti enak nih langkah ke depannya, dia mungkin lebih banyak insight. Tapi kalau misalnya kamu di sini bete atau kamu di sini tidak menerima, dia harus gimana? Nine of Cups. Seperti kayak nothing tulus ya teman-teman, aku lihat. Intinya dia kesini datang ke kamu, itu berharap akan disambut dengan ramah juga sama kamu, karena di sini dia kayak berani untuk pasang badan, mengakui kesalahannya dan mau bilang bahwa dia masih mau sama kamu, masih ingin bertemu dan gak mau ada namanya cekcok lagi. Aku lihat kartu The Lovers di sini sangat kuat, energi cintanya tuh masih ada buat kamu. Kemudian ada kartu tuh lagi-lagi Ace of Cups, ada kartu cinta. Jadi kabar baiknya adalah seseorang di sini yang sebetulnya memang punya salah besar sama kamu, ingin memperbaiki silaturahmi, ingin baik. Dia hanya bilang, kedepannya aku pengen damai. Kalau misalnya dia bilang tidak sayang sama kamu, tidak cinta, itu munafik sih. Karena dua kartu di sini itu indikasinya lovers and love. Pecinta yang ingin mencintai, pecinta yang ingin dicintai. Walau, ya teman-teman, di sini dia tuh punya pikiran, ketika dia berkeras hati dengan kamu, dia itu makin mengisolasi diri, makin membuat kondisi perasaan dia tuh makin gak enak. Jadi aku bilang sih, dia pengen melepaskan isolasi diri, pengen maju, gak mau ada beban rasa bersalah kembali. Karena menurut dia egois itu gak ada gunanya. Jadi kemungkinan orang ini bisa jadi adalah mantan kamu, teman kamu, siapapun itu. Ya, ini aku lebih universal, tapi aku akan buka untuk ciri-cirinya. Ciri-ciri yang memberikan kabar baik. Intinya, kamu menang. Ya, kamu menang. Ini kabar baik ya. Apalagi udah mau deket bulan suci gitu. Apapun agama kalian, tapi kan lebih enaknya bersama, ya. Kita harus saling baik lah. Ini aku buka dulu ya. Teman-teman, ada kisah. Kisahnya di sini adalah kalian berpisah dikarenakan hubungan ini
hubungan kalian itu direcokin sama orang lain, atau ada kehadiran pihak lain. Jadi yang membuat dia berubah. Atau kalau misalnya nggak ada pihak lain, direcokin hal lain. Ya, apa yang jadi pikiran dia, apa yang membuat dia kalut, berarti ada masalah eksternal yang masuk ke hubungan ini. Sehingga hubungan ini itu tidak ada perkembangan, dan tadinya sepertinya kayak kalian itu berpisah. Berpisah tuh benar-benar kayak pergi gitu. Ya. Dan di sini kalau saya lihat terjebak harus berpisah. Infidelity di sini tuh lebih seperti kayak ada bayang-bayang. Nah, bayang-bayang ini itu bisa jadi pihak ketiga, orang lain, atau ada yang mempengaruhi. Kala itu mungkin ya, dia itu tidak memilih dengan perasaan, tapi dia pengen cepat selesai aja. Entah cepat selesainya itu lebih kayak nggak mau banyak masalah lagi sama kamu, atau supaya kamu di sini nggak makin terpuruk sama dia. Intinya dia memberikan ruang recovery buat kamu. Siapapun orang ini, kamu pemenangnya. Karena kenapa? Toh akhirnya yang menyerah, yang mengaku salah adalah orang ini. Oke? Dan kita akan masuk ke pembacaan akhir. Siapakah kira-kira namanya? Jika ada nama kamu, nama dia, atau salah satu aja nama kamu atau dia inisialnya, maka fix gak lama lagi, mungkin minimal 2 minggu lagi ya teman-teman. 2 minggu lagi dari sekarang kamu bisa mendengar kabar dia. Terima kasih yang sudah ikut readinganku untuk hari ini. Dan senyum itu bagus. Senyum itu sehat dikala kamu juga sakit. Kamu senyum aja. Karena senyum itu berkah sih. Berarti kita tuh ikhlas. Oke? Dan keikhlasan kamu mendatangkan dia kembali. Membuat dia sadarlah minimal bahwa dia pernah salah sama kamu. See you next you. I love you. Selamat malam. Bye-bye.